Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya teman-teman YouTube semua? Balik lagi bersama saya Jeffrey Analisa di sini. Alhamdulillah pada hari ini saya kembali berkesempatan ada longgar-longgar waktu untuk sedikit membagikan ilmu tentang per-LCD-an. Jadi video kali ini adalah kelanjutan dari video yang sebelumnya yang sudah saya upload di YouTube mengenal timing control dan sedikit sistemnya. Jadi bagi teman-teman yang baru mengerti, baru bergabung, silahkan tonton videonya sampai selesai agar di bagian kedua ini tidak kebingungan atau sedikit tercerahkan. Adapun linknya ada di deskripsi atau cari di beranda channel saya. Baik teman-teman, season kedua kali ini kita akan membahas dalam memperbaiki televisi, karena kita tahu televisi panel itu banyak sekali sistem scanningnya, baik itu menggunakan dual chop, single chop, dan double chop ya. Jadi dalam perbaikan itu sendiri banyak sekali gejala-gejala yang kita jumpai. Nah, terkadang para teman-teman teknisi itu sedikit kebingungan ya, melihat satu kerusakan dengan bergaris, misalkan wah ini dicut saja padahal tidak semuanya dicut, yang ini dijewer saja padahal tidak punya kuping misalkan. Jadi istilah-istilah tersebut juga akan saya uraikan, apa itu tindik, apa itu sunat, apa itu jumper, apa itu suntik, apa itu semuanya. Jadi istilah-istilah itu bisa kita seragamkan ya, satu penyakit dengan satu resep gitu, jangan dicampur-campur. Nah, di sini kita akan ketahui dulu bahwasanya panel itu kan ada tiga macam panel. Ada yang dual COG, ada yang dual chop dan single chop ya. Dan tipe panelnya itu sudah juga banyak sekali. Terkadang PCB-nya mirip, ternyata beda. Di sini kita akan kupas nanti dalam mengetahui panelnya. Panel itu kan banyak, ya, bisa dual chop dengan satu papan PCB, ada juga yang satu papan dua panel, dua Tecon maksud saya. Jadi ada PCB drive dan PCB Tecon. Silakan lihat foto macam-macam panel seperti ini. Oke teman-teman, ini dia sedikit gambaran dari saya bahwasanya panel itu ada tiga macam, tak punya kuping atau enggak punya chop, kemudian chop kiri dan kanan, kemudian chop atau kupingan, ini kita sebut kuping, dengan sebelah kanan saja. Ketiga sistem ini berpotensi untuk rusak dengan gejala yang berbeda-beda dan ada juga yang mirip-mirip. Tapi maksudnya kerusakan ada di panel. Sering saya membagikan tutorial memperbaiki dari tiga semuanya. Kalau Anda mau cari-cari itu ada semua, udah terjawab. Namun ini saya ulas kembali. Yang pertama kita akan membahas dengan kerusakan yang sering terjadi di dual gate ya. Jadi karena rusak panel, otomatis kalau kita ganti baru maka akan baik. Namun mengingat harganya yang cukup mahal, jadi di sini kita akan memperbaikinya atau mengakali atau memodifikasi sedikit supaya televisi atau panel itu bisa terselamatkan tanpa ganti LCD yang baru yang harganya cukup lumayan ya. Yang namanya modifikasi ya, nggak semuanya work ya, nggak semuanya berhasil. Ibaratkan manusia operasi operasi otak, operasi jantung ya, nggak selamanya di operasi itu jiwanya itu bisa selamat gitu kan. Atau ada yang berhasil ya, berhasil operasi jantung ataupun otak yang sangat berbahaya itu 6 bulan kemudian dia sakit kembali ya. Ada juga yang setelah operasi itu alhamdulillah sehat ya, umurnya bisa panjang. Begitu juga di televisi ini ya, nggak ada yang abadi di dunia ini ya.
Yang abadi itu hanyalah yang akhirat, kita tahu sendiri. Nah, jadi kita akan membahas yang pertama, yaitu dual gate dengan tanpa kupingan. Yang sering kita perbaiki yaitu dengan mematikan atau menonaktifkan bagian raw yang kiri atau yang kanan atau yang bermasalah gitu kan. Karena di televisi ini sendiri yang paling banyak bermasalah itu di areal scan kanan atau scan kiri. Ada juga yang kolom atau source ya, yang scanningnya ke atas ya, bisa chopnya, bisa putus jalur, ada juga, banyak juga. Tapi yang paling sering di antara kasus televisi yang paling banyak rusak bagian raw atau gate-nya. Jadi di sini saya tulis sedikit gitu kan. Ada yang namanya sunat, apalagi cut, potong jalur ataupun isolasi ya. Nah, kerusakan dengan solusi ini tidak bisa kita terapkan pada panel yang ada kupingannya gitu ya. Ya, maksud saya khusus bagi yang dua ini ya. Bisa kita lakukan eksekusi dengan sunat, potong jalur dan isolasi, dan dengan kerusakan bisa double, bisa bergetar, bisa bergaris, bisa blank jika panelnya short, bisa juga warna ke ungu-unguan ya. Itu gejala yang bisa kita laksanakan untuk dua panel ini, tidak berlaku untuk panel yang menggunakan satu kuping. Adapun jalur-jalur yang kita gunakan, karena teman-teman itu kadang banyak yang bingung, mau potong jalur, mau nyunat jalur, tapi jalurnya itu enggak ada ya. Kalau kalau di Samsung ada tulisan seperti CKP, CKP2, CKP-B1, CKP-B2, STP-PCOM dan lain-lain. Begitu juga di panel AUU, ada LC1, LC2, HC1 dan seterusnya. Panel BOE, CLK dan seterusnya. Panel LG mirip ya. Nah, ini semua adalah sinyal dan driver untuk masuk ke kanan dan kiri. Biasanya ada tulisan test pointnya ya. Lalu bagaimana jika teman-teman tidak menjumpai tulisan yang seperti ini? Bagaimana kita mencarinya ya? Sementara kerusakannya itu double bergetar, kita buka juga nggak ada kupingannya gitu kan. Maka caranya cukup mudah. Kita cari jalur yang paling pinggir dari papan PCB atau dari plexi chop kolom ya, biasanya yang paling pinggir. Kita lihat di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya, biasanya jalurnya menyatu ya. Jalurnya menyatu jadi satu. Kita lihat jika antara kiri dan kanan tidak sama ya, maka dapat dipastikan bahwa panel tersebut itu menggunakan kupingan atau chip on plexi. Jadi sekali lagi ya, untuk menentukannya tadi apakah panel tersebut menggunakan kupingan sebelah ataupun tidak, caranya cari jalur kiri dan kanan itu sama atau tidak ya, jalur yang paling pinggir. Karena bedanya kalau kita simulasikan antara yang menggunakan kuping dengan tidak itu level shifter ya. Jadi saya ibaratkan ini adalah ICT con ya, ICT con ini yang menggunakan tidak menggunakan kuping ya. Ini panel, ini ICT con. Maka untuk jalur seperti IO, STP atau apalagi CPP istilahnya, itu dia langsung masuk ke kuping ya. Jadi level shifter scan-nya itu ada di kuping ya. Itu kalau yang berkuping. Kalau yang tak berkuping, ini panel
ini IC Ticon, ini IC level shifter. Ada juga yang dipisah, ada juga yang jadi satu. Ini IC level shifter, ini IC DC. Jadi data dari IC Ticon seperti IO atau STP itu masuk dulu ke IC level shifter, baru level shifter mengumpankan data sinyalnya dan drivernya ke panel gitu. Kemudian DC to DC juga langsung. Sementara untuk yang berkuping IC DC to DC seperti PGH, PGL 15 dan Picom lainnya, dia langsung masuk ke sini ya. Enggak melewati lagi IC level shifter kalau yang tak pakai kuping. Contohnya ya, contoh pada jalur drivernya ya, PGL, PGH ya, CLK itu dari level shifter ya, dihasilkan dari level shifter. Yang level shifter tadi telah dikirimkan sinyal dari IC Ticon seperti STP, EO, CPP dan lain sebagainya ya. Sementara kalau untuk yang berkuping, dia dari sini IC Ticon langsung masuk ke sini. Itulah kira-kira perbedaan. Jadi untuk permasalahan yang pertama tadi seperti disunat, dipotong dan di jalur, Anda bisa menyaksikan beberapa video saya ini yang telah saya lakukan untuk pemotongan jalur ya, dengan kerusakan double, bergetar, bergaris dan ngeblank. Nah, cara solusi ini tidak semua berhasil ya, tidak semua berhasil, ada sebagian berhasil, ada yang berhasil ketinggalan dengan cacatnya, ada juga yang sempurna. Nah, oke, season pertama saya anggap sudah selesai. Jika ada pertanyaan silakan komentar, jika sempat saya jawab. Kemudian jumper ya, kasus yang di jumper. Kasus di jumper itu terjadi pada panel yang menggunakan kop tadi ya. Jadi di kop itu ada jalur sinyal ya. Jalur sinyal seperti PGH, PGL, STPP, IO, apalagi banyak ya. 3,3 volt, 15 volt kalau nggak salah. Nah, telah terjadi putus ya. Putus jalur. Bentar saya buka dulu. Yang ini saja. Jadi seperti jalur yang sebanyak tadi, PGH, PGL dan kawan-kawan ya, itu telah terjadi putus jalur di dalam panel glass ya, dengan kerusakan ngeblank ya, membingkai, slow motion, dan apalagi bergaris-garis juga bisa jika yang putus adalah sinyalnya. Anda bisa menyaksikan video saya ini. Jadi telah terjadi putus, solusinya kita dengan menjumper ya. Menjumper tidak bisa kita laksanakan pada panel yang tidak mempunyai kuping ya. Apanya yang mau dijumper ya? Jalur dalam kaca tidak bisa kita jumper. Sangat sulit sekali untuk kita melaksanakan penjumperan ya. Jadi tadi dua ya di jumper itu karena kehilangan tegangan di kupingan ini. Dengan gejalanya bisa ngeblank, putih layarnya dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke jewer ya.